memasuki acara itu, yaitu tausiah malam ini insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Ulumuha. Beliau bertamu kita di Yogyakarta. Beliau nanti akan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekitar 200.000 pengunjung baru seperempatnya yang menjawab salam. Mari kita ulangi dengan lebih semangat. Mudah-mudahan yang menjawab salam dengan semangat dan kompak, sehat walafiat, cepat naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah 195.000 yang jawab. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal kalam. Salatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhi nurul dhalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah bi ni'matillah wa bi qudratillah wa bi inayatillah. Sore hari ini kita bisa berkumpul bermuwajjah bil wujuh di majlis yang sangat mulia, majlis silaturahmi dan majlis ta'lim. Majlis silaturahmi ini Kanjeng Nabi berjanji Bapak Ibu, insyaallah dengan majlis silaturahmi kita akan dianugerahi rizki yang banyak, bahkan min haitsu la yahtasib. Yang kedua, majlis silaturahmi ini juga insyaallah yunsha'u min atharih, menunda ajal kita, memperpanjang umur kita. Amin. Siapa yang kepengen panjang umurnya? Semua ya? Alhamdulillah. Berarti masih waras semuanya. Itu senang silaturahmi Bapak Ibu, insya Allah umurnya dipanjangkan. Amin. Allahumma amin. Dipanjangkan dalam pengertian insya Allah umurnya barokah, manfaat, bergizi tinggi. Buat apa umurnya panjang kalau kosong? Betul? Malah repotin. Ya, seperti pohon tidak ada buahnya, cuma bikin kotor. Ya. Tetapi umurnya pas-pasan, terus diisi dengan ibadah karena silaturahmi. Allah mengkaruniakan taufik, membuat kita senang beribadah dan beramal soleh, jadi bermanfaat, jadi barokah, jadi bergizi, jadi bahagia dunia akhirat. Allahumma. Majelis yang kedua adalah majelis ta'lim, majelis di mana kita ngaji bersama-sama. Setelah sebelumnya kita juga berzikir bersama-sama. Masya Allah, ini majelis yang sangat mulia karena Kanjeng Nabi bersabda, karena siapa yang keluar dari rumahnya diniatkan untuk menuntut ilmu, maka Kanjeng Nabi bersabda, akan dimudahkan, sahhalallahu lahu thariquhu ilal jannah, akan dimudahkan langkahnya menuju surganya Allah. Allahumma amin. Menuju surganya Allah juga pada kepengen semua Bapak Ibu? Kepengen? Berarti waras juga ini. Jadi tadi saya dari Den Haag Bapak Ibu. Dari Den Haag sendirian, belum pernah ke Amsterdam. Karena kemarin ke Amsterdam cuma mendarat terus langsung ke Den Haag dan naik kendaraan umum, naik kereta. Sampai di sini karena apa? Karena saya diberi petunjuk oleh Gus Advan. Mana Gus Advan? Oh, Gus Advan.
Dikasih petunjuk sama beliau. Jam sekian keretanya lewat stasiun ini, turun di sini, detail petunjuknya. Saya ikuti, menit demi menit, detik demi detik. Ya. Saya ikuti persis sebagaimana yang diberikan petunjuk oleh Gus Akbar. Alhamdulillah sampai sini, Bapak. Meskipun saya belum pernah sampai di sini, meskipun saya belum pernah jalan sendirian naik kendaraan umum di negeri Belanda ini. Tapi karena saya percaya dengan orang yang memberikan petunjuk kepada saya dan saya ikuti betul petunjuk itu, alhamdulillah saya sampai di sini. Sama dengan Bapak Ibu kalau ditanya kepengen ke surga, Bapak Ibu kepengen ke surga, mau sekarang? Nah, ini mulai terjadi perpecahan. Kalau misalnya kepengen surga, kepengen semuanya. Begitu dia mau sekarang ke surganya? Karena kalau ke surga sekarang harus meninggal dunia dulu, Bapak Ibu. Kita nggak bisa ke surga kalau masih hidup. Karena surga itu alam yang berbeda dengan alam dunia. Maka dari kita harus meninggal dulu. Kalau ditanya surga mau. Sekarang nanti dulu. Belum pamitan sama anak-anak. Kalau kita mau ke surga, maka kita harus mengikuti petunjuknya. Petunjuk dari zat yang kita imani, yang kita percayai. Sebagaimana tadi saya mengimani dan mempercayai Mas Advan. Iman itu artinya percaya, teman-teman. Ya, mempercayai Mas Advan ngasih petunjuk ini pasti saya akan sampai. Kemudian sesudah itu petunjuknya diikuti. Ya. Kalau saya sedikit meleset saja, bisa nyasar ya bisa. Ketinggalan platformnya beda atau ketinggalan sebentar, tidak bisa nyasar. Nah, petunjuknya kita untuk sampai di surga ada di mana, Bapak Ibu? Al-Quran dan hadis. Juga praktek-praktek dan ajaran para alim, para ulama, para sahabat, para tabi'in. Kalau kita mengikuti itu, mempercayai yang memberikan petunjuk itu, insya Allah kita akan sampai. Itulah al-huda atau petunjuk, itulah nikmat hidayah. Jadi kita sore hari ini, alhamdulillah yang ada di ruangan ini, insya Allah mendapatkan nikmat hidayah, nikmat petunjuk. Kita akan sampai insya Allah di surganya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para alim, para ulama ini belum berkenalan sudah langsung gaspol. Kata orang tak kenal maka sudah ganti Bu sekarang zaman milenial. Sekarang sudah ganti tak kenal maka ta'aruf. Ya, tak kenal maka ta'aruf. Nama saya Ulun Nuha seperti yang ditulis di papan tulis itu. Saya sebenarnya aslinya dari Cilacap, Bapak Ibu. Tahu Cilacap? Mana yang dari Cilacap mana? Cilacap tahu artinya, Bapak Ibu? Apa? Mana Bu Fitri? Assalamualaikum. Bu Fitri ini saudara saya, Bapak Ibu. Tapi baru ketemu di sini. Putrinya Bu Fitri ini dulu ngaji di pesantren kami di Cilacap, alumni dari pesantren kami. Di Cilacap nggak pernah ketemunya di sini. Ada juga saudara ini dari Sidarja yang mimpin yang baca Yasin tadi. Ini tetangga kampung. Pak Hakim ya, itu dari Cilacap. Cilacap itu artinya cinta lama yang tak pernah terucap. Masuk. Tapi sejak SMA, sejak Madrasah Aliyah, saya di Yogyakarta sampai kuliah, sampai bekerja, sampai nikah, ya sampai hari ini KTP-nya KTP Yogyakarta. Saya sehari-hari mondar-mandir antara Jogja, Jakarta, Cilacap, termasuk anggota dari geng Bang Toyib
Tapi karena anak-anak sudah besar, alhamdulillah istri banyak ikut mengintil kemana-mana. Sehari-hari saya bekerja di sebuah perusahaan konsultan namanya Sandler Indonesia sebagai salah satu associate. Jadi karena associate agak santai bisa jalan-jalan. Berkhidmat di PBNU sebagai salah satu pengurus di Rabithah Ma'ahid Islamiyah. Ini periode yang kedua. Dulu periode pertama di zamannya periode sebelum Gus Yahya, dan alhamdulillah sampai sekarang berlanjut diminta untuk berkhidmat derek para kiai. Hari ini saya ke Belanda dalam rangka silaturahmi bersama dengan Mas Bowo. Ya, nama lengkapnya Mas Sono Prabowo. Boleh berdiri Mas Bowo? Dari ibu-ibu yang di belakang bisa lihat. Penasaran gitu. Kalau foto saya udah kelihatan. Mau berdiri Mas Bowo. Ini kalau di depan pendukungnya 02 namanya Sono Prabowo. Kalau di depan pendukungnya 03 Sono Pranowo. Karena di Belanda yang menang Pak Ganjar jadinya namanya Sono Pranowo. Mas Bowo ini founder dan juga pimpinan Yayasan Al-Fatihah Semarang. Nanti boleh dilihat di website alfatihah.com. Kegiatannya banyak sekali dan maju sekali. Kami sowan ke sini dalam rangka silaturahmi. Mudah-mudahan dapat berkahnya silaturahmi dan mudah-mudahan juga bisa ikut berjamaah dalam kegiatan dakwah di Belanda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya sebenarnya ini bukan ngaji Bapak Ibu, karena di sini ada banyak guru-guru kita, para alim, para ulama, ada Kiai Naf'an, ada Rois Syuriah PCINU kita, Kiai Nur Fatah Taufik, ada juga Pak Kiai Mustafa Sulhan dan para ustadz yang lain di sini. Gus Advan ini putra dari Kiai besar di Jawa Timur, Profesor Dr. Kiai Haji Aziz Ali. Ali Aziz atau Aziz Ali? Ali Aziz ya. Ini orang alim-alim semuanya di sini. Tapi karena saya diperintahkan tepatnya. Santri itu kalau diperintah sama kiai tidak boleh membantah, sam'an wa ta'atan. Jadi anggap saja ini sedang muhadharah, ya nanti lulus atau tidak ya mau diluluskan ya, kasihan jauh-jauh dari Jogja misalnya. Saya tidak tahu, kalau ngaji di rumah paling senang saya baca kitab karena paling aman. Maka dari itu mohon izin, ini kitabnya juga dari Indonesia saya bawa karena kebetulan setiap pagi jam 5:30 waktu Indonesia Barat kita ngaji online sama santri-santri. Kenapa ngaji online? Karena kiainya Bang Toyib muter-muter terus. Biar nggak putus ngajinya, maka ngajinya online. Alhamdulillah dari tahun 2013 ngaji online setiap pagi jam 5:30, makanya kitabnya saya bawa. Daripada nyari-nyari tema, mari kita baca bersama-sama kitab Nasha'ihul Ibad. Mudah-mudahan paham lalu diamalkan. Kalau nggak paham dan tidak diamalkan, na'udzubillah, paling tidak dapat berkahnya kitab Nasha'ihul Ibad. Ini saya sudah dikasih catatan oleh panitia, tausiah jam 8 sampai jam 8 lewat 10 menit. Berarti sudah selesai dong. Oh 40. Ini 20-40 kayaknya 20-10 menit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu, diriwayatkan dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab Nasha'ihul Ibad ini salah satu kitab klasik yang hampir semua pondok pesantren kita membacanya. Ditulis oleh Syekh Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian dikasih syarah oleh Imam Nawawi Al-Bantani atau Al-Jawi. Ya. Nah ini kita baca kitabnya, mudah-mudahan kita dapat barokah para ulama-ulama kita. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, bersabda, man barang siapa. Jadi kalau ngaji ala pesantren itu diterjemahkan satu persatu, satu huruf satu huruf. Man barang siapa, jangan ketukar dengan man barangnya siapa, itu artinya beda.
Cuma ketambahannya itu jadi artinya beda ya. Barang siapa sama barangnya siapa. Asbaha yang masuk waktu di pagi hari dijelaskan di sini aitakhola fi waktu sobah dalam keadaan pagi hari wa huwa yashku si orang ini kok wadul kalau orang Jawa bilang. Wadul itu bahasa Belandanya lachten. Nah, soalnya saya ini kursus bahasa Belanda baru lulus 2 kalimat. Satu goedemorgen sama smak gitu. Ada yang paling penting pagi hari sarapan. Jadi yang paling cepat hafal gitu. Dulu saya 2 tahun belajar bahasa Prancis, yang paling hafal je suis en retard. Karena setiap hari telat. Makanya paling pintar bahasanya adalah saya terlambat. Pagi hari dia berkeluh kesah kepada temannya. Wadul, cerita dengan temannya, berkeluh kesah dengan temannya. Karena dijelaskan di sini wahwa yashku, dan dia berkeluh kesah ilan nasi, diterjemahkan oleh Imam Nawawi pada manusia. Di qol ma'ashi, apa yang diceritakan kepada temannya itu, apa yang dikeluh kesahkan kepada temannya itu, di qol ma'ashi adalah kesulitan hidup. Curhat ini ceritanya, ya. Curhat kepada manusia. Yang dicurhatin soal masalah hidup, soal pekerjaan itu semakin susah, soal tetangga yang reseh, soal saudara yang julid, soal suami atau istri yang susah diatur. Pokoknya ngomongin masalah hidup. Ngomong-ngomong Bapak Ibu yang ada di sini pada punya masalah hidup apa tidak? Banyak. Contoh keras itu nggak kelihatan. Semua orang punya masalah ya Bapak Ibu ya. Bahkan Kanjeng Nabi saja punya masalah, apalagi kita. Ya. Maka kalau kemudian ada orang yang disebutkan dikol ma'ashi, yashku, dia berkeluh kesah kepada orang lain atas masalah hidup yang dia miliki, maka itu sesuatu yang pasti sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan-jangan kita juga suka meraktekin. Nah, maka kita belajar. Karena begini Bapak Ibu, rupanya iman kita itu bukan suatu menara gading yang kalau orang sudah iman selesai. Iman itu harus dipasangkan dengan amal solih. Di dalam Al-Quran disebutkan bersama-sama iman dan amal solih itu 71 kali. Yu'minuna wa amilus solihat. Iman, amal solih. Iman, amal solih itu 71 kali. Nek ra percaya hitungan dhewe. Percaya hitungnya dari depan sampai akhir. 71 kali. Artinya apa Bapak Ibu? Kita hidup sehari-hari ini begini. Nanti keluar jalan, naik mobil, naik kereta, jalan kaki, pulang ke rumah. Itu selalu berkaitan dengan iman. Imannya nggak bisa ditinggal di masjid. Wis bro, saya barusan ikut mujahadah, saya barusan ikut istighosah, saya barusan jamaah. Imannya saya tinggal di Masjid Al-Ikhlas, habis itu keluar, saya jalan-jalan tidak membawa iman. Iman itu selalu nempel dalam kegiatan kita sehari-hari. Makanya iman dan amal soleh itu disebut Al-Quran berapa kali Bapak Ibu? 71 kali, saking pentingnya. Nah ini salah satu contoh hal yang kayaknya sepele, rupanya berhubungan dengan iman kita. Ya, coba kita lihat. Wa huwa yashku ilan nas di qol ma'ash. Yang dikeluh kesahkan adalah masalah kesumpekan hidup, masalah kerepotan hidup, masalah persoalan dan masalah hidup. Faka'annama, Kanjeng Nabi bersabda, maka orang yang seperti ini yashku rabbahu, sama dengan sedang mengkeluh kesahkan Tuhannya, sama sedang mempersoalkan, sama sedang mengadukan Tuhannya kepada manusia. Masya Allah, ternyata hal sepele kita cerita, kita curhat kepada manusia atas persoalan hidup kita pagi-pagi, itu statusnya sama dengan sedang
menceritakan kejelekan Tuhan dalam tanda kutip. Sesuatu yang diwadulke itu kan sesuatu yang jelek. Komplain soal Tuhan, tapi diceritakan kepada manusia lain. Kenapa bisa demikian? Imam Nawawi menjelaskan, wasyikayatu, adapun memadulkan itu bahasa Indonesia, mengadukan keburukan, ya, itu curhat itu, tapi curhat yang namanya curhat itu biasanya yang bikin hati kita sumpek gitu ya. Itu la taliku illa ilallah, nggak boleh kecuali hanya kepada Allah. Fa innaha min jumlatid du'a, kalau kita curhatnya sama Allah itu statusnya menjadi doa, Bapak. Ya. Padahal kalau kita berdoa, satu dihitung ibadah. Jadi kalau kita curhatnya sama Allah jadi ibadah, jadi berpahala. Ya. Yang kedua, Kanjeng Allah berjanji, ud'uni astajib, berdoalah kepadaku maka aku selesaikan itu semua, aku kabulkan semuanya. Maka begitu kita curhat kepada Allah, yang pertama kita dapat pahala, yang kedua insya Allah ada solusi. Bukan sekedar curhat, solusi dikasihkan oleh Allah. Maka dari itu la taliku, nggak boleh curhat kepada manusia illa illallah, kecuali hanya kepada Allah semata-mata. Agar apa? Agar curhatnya kita dapat pahala, agar curhatnya kita membawa solusi untuk persoalan kita. Amma syikayatu ilan nas, adapun kalau curhat atau wadul kepada manusia, fahiya min alamati adamir ridha, maka itu adalah satu di antara tanda-tanda, ciri-ciri, alamat, indikator adamir ridha, hilangnya keridhaan kita. Bikismatillahi, dengan pembagian atau bagian dari Allah Ta'ala yang sudah ditakdirkan kepada kita. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, kita suka cerita dan curhat dengan orang lain apa tidak? Senang apa enggak? Kalau kita ada masalah, senang ceritakan kepada orang lain apa tidak? Senang. Sudah diakui saja sebenarnya. Saya juga terlalu senang. Ya. Nah ini peringatan. Pilih-pilih. Nah, katanya kalau nggak curhat, sumpek, nanti malah jadi sakit. Kalau memang ada teorinya, ada yang ahli psikologi di sini. Ya. Mr. Hakim. Mr. Hakim. Nah, itu ahli psikologi dari Sidarja. Sidarja itu termasuk bagian dari Republik apa-apa. Orang apa-apa enak. Ya. Memang ada teorinya Bapak Ibu, itu namanya katarsis. Kalau orang psikologi itu mempelajari tentang katarsis. Kalau kita punya sesuatu, unek-unek harus disampaikan, harus diceritakan. Kalau enggak nanti sakit pikiran. Ya. Coba Bapak Ibu, terutama ibu-ibu ini, kalau ada masalah terus cerita, rasanya plong nggak Bapak Ibu? Plong ya? Wah, seneng. Gitu ya. Kalau bisa cerita. Makanya bapak-bapak, secara teori, ibu-ibu itu bicara 4 kali lebih banyak daripada kita. Maka siapkanlah telinga kita begitu kita ketemu istri-istri kita. Istri saja ya. Begitu ketemu istri kita, begitu ketemu ibu kita, siapkan telinga untuk mendengarkan curhatnya. Karena ibu-ibu itu 4 kali kebutuhan bicaranya dan butuh orang untuk mendengarkan. Ya, itu yang namanya Anda pulang dalam keadaan capek di rumah, ya, ngantuk sedikit, tahan. Karena istri itu mau cerita yang gitu banyak, gitu. Mulai dari hal-hal yang sangat serius sampai urusan kecoak dan tikus di dapur. Betul Bu? Rasanya kalau sudah bisa cerita puas ya Bapak Ibu ya. Nah, itu memang sifat manusia.
nggak usah ditutupin, itu memang sifat manusia. Dan itu dipelajari dalam ilmu psikologi modern, namanya katarsis, diluapkan agar kalau istilahnya seperti ketel ini dibakar dari bawah, kalau nggak dibuka nanti uapnya meledak. Maka dari itu dibuka tutupnya agar keluar pelan-pelan. Itulah katarsis. Lo kok nggak sesuai dengan dalil ini, dengan hadis ini? Dalam hadis ini nggak boleh wasyikayatu la taliku illa ilallahi. Gimana? Ternyata ilmu modern nggak sesuai dengan hadis, nggak sesuai. Oh, bukan begitu. Rupanya sekarang kita lagi diajari katarsis yang benar. Katarsisnya tetap, tapi tidak kepada manusia. Katarsisnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak pernah tidur, yang tidak pernah lupa, yang tidak pernah meninggalkan kita. Ibu-ibu curhat sama suami, curhat apa enggak? Kadang-kadang pas suaminya ngantuk ditinggal tidur, bener kalau ibu? Ini saya, bukan bapak-bapak yang di sini. Kalau pulang istri lagi cerita baru babak pertama udah tidur, besok pagi ya itu baru babak pertama, mau kita lanjutkan babak kedua sekarang ceritanya. Nah sekarang kita bisa curhat kepada zat yang tidak pernah tidur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita nggak boleh curhat kepada manusia? Karena yang pertama Bapak Ibu, curhat kepada manusia itu akan menimbulkan penyakit sosial yang disebut dengan yang pertama adalah ghibah. Apa Bu? Sudah pernah dengar makhluk itu? Makanan itu sudah pernah dengar ghibah? Sudah? Sering praktek apa enggak? Ghibah itu satu unsur kata dengan ghaib. Ghaib itu artinya apa? Ghaib itu kalau susah diucapkan dengan bahasa Arab gaib. Nah, kalau bahasa Indonesia gaib. Ada di alam gaib. Nah, itu ghaib, alam ghaib. Ya. Ghaib itu artinya apa? Tidak nyata. Tidak ada di sini. Ya, tidak ada di sini. Nah, itulah ghibah. Jadi ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain, keburukan saudara kita, atau sesuatu yang kira-kira kalau dia dengar itu dia tidak ridho. Yang diceritakan benar. Si ibu itu ya, Masya Allah, sudah tua kok sok cantik aja. Kalau kira-kira dengar, dia nggak ridho, dia nggak ikhlas, dia nggak happy. Ceritanya orang yang diceritakan tidak ada di hadapan kita, tidak satu majelis dengan kita. Itulah ghibah. Ya. Tapi Ustadz yang diceritakan itu fakta. That's ghibah. Kalau yang diceritakan itu bukan fakta, namanya fitnah. Padahal al-fitnatu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, karena pembunuhnya itu menyakitkan kalau kita itu karakter assassination, ya pembunuhan karakter. Nah ghibah itu yang diceritakan benar Bapak Ibu, bukan hal yang salah, ya. Tetapi orang yang diceritakan itu tidak ada di depan kita, itulah ghibah. Boleh nggak ghibah? Wah boleh. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, wala yaghtab ba'dukum ba'dhum. Janganlah engkau menghibah satu sama lain. Ancamannya Bapak Ibu, ya. Maaf ini dilengkapi nih ayatnya. Wala nisa'um min nisa'in. Dalam ayat itu dijelaskan secara spesifik. Ya, pesan untuk para ibu-ibu, mohon maaf ibu-ibu, ini Al-Qur'an, ya. Secara spesifik disebutkan juga para ibu-ibu. Kenapa? Karena tadi ibu-ibu berbicara 4 kali lebih banyak daripada bapak-bapak. Jadi resikonya 4 kali lebih besar, Bapak. Ya, makanya hati-hati. Karena membicarakan keburukan orang lain ketika orang itu tidak ada di hadapan kita, itu ghibah. Dan ghibah disebutkan dalam surat Al-Hujurat, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan fakarituh. Ghibah itu diibaratkan oleh Al-Quran seperti
memakan daging bangkai saudara sendiri. Ini Mas Muhtarom, saudara saya. Beda ayah, beda ibu. Saudara Nabi Adam. Saya ngomongin Mas Muhtarom ketika Mas Muhtarom tidak ada di sini. Saya sedang ngobrol ini misalnya sama Pak Untung. Wah, Pak Muhtarom begini. Yang diomongin ini yang kira-kira kalau Pak Muhtarom dengar itu nggak happy, nggak ridho. Itulah ghibah. Dan ketika saya sedang membicarakan Mas Muhtarom dengan kondisi seperti tadi, itu seperti saya sedang makan daging Mas Muhtarom sudah jadi bangkai. Kita makan dagingnya Mas Muhtarom seger aja agak doyan. Ada yang doyan Bapak Ibu? Doyan, agak gimana gitu. Asam dan langu. Apalagi kalau sudah menjadi bangkai. Allahu Akbar. Maka Bapak Ibu, salah satu cara untuk mengerem agar hobi ghibah itu berkurang, syukur-syukur bisa hilang, itu ingat, pas kita lagi ngomongin saudara kita, itu seolah kita lagi makan sate daging bangkainya dia. Kira-kira kuat gitu kan? Nah, lalu mudah-mudahan lalu stop, nggak jadi gitu. Makanya diingat-ingat Bu, surat Al-Hujurat, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan fakaritu. Pokoknya kalau pas ngomongin kejelekan orang yang nggak ada di depan kita, itulah ghibah, itu seperti sedang makan daging bangkai dia. Mau rotok mambu anyir, rotok mambu langu, ya, kecut lagi, harus dikasih kecap yang agak banyak. Nah, itu ghibah. Maka dari itu hati-hati. Curhat kepada manusia akan membuahkan apa yang pertama Bapak Ibu, penyakitnya ghibah. Pasti. Begitu cerita. Ini kan cerita kan karena ada masalah. Ya. Ada masalah dengan pasangannya, ada masalah dengan tetangganya, ada masalah dengan keluarganya, ada. Nah, begitu diceritakan otomatis ngomongin kejelekan saudara. Penyakit yang pertama dari curhat kepada orang itu adalah ghibah. Yang kedua yang lebih berbahaya, fitnah. Karena yang namanya manusia kalau cerita pasti ditambah-tambahin, pasti ada bumbu penyedapnya. Ya. Nah, bumbu penyedap itulah, toppingnya itulah yang kemudian menjadi fitnah. Jadi sudah riba tambah fitnah pula. Naudzubillah subhanahu wa ta'ala. Ya. Penyakit yang ketiga. Ini apalagi kalau curhatnya dengan lawan jenis. Nah, ini dia masalah keluarga. Ini bisa muncul. Perempuan, mohon maaf, curhat sama orang lain, teman kerja, kayak tetangga, kayak siapa, laki-laki yang bukan muhrim, menceritakan tentang masalah keluarganya. Wes problem itu pasti. Ya. Ceritanya pakai bisik-bisik, harus berkholwat, berdua-duaan. Terjadilah drama Korea. Ya, betul apa betul? Dan itu Bapak Ibu, ternyata angka perceraian paling banyak itu disebabkan oleh yang seperti ini. Dan hati-hati, ternyata yang paling banyak itu justru umur 40 tahun. Nah, kalau Pak Muhtarom ini kan umurnya masih 17 tahun. Aman. Udah lewat. Ya. Oh, malah udah lewat. Kalau umur 40 tahun hati-hati. Ya, itu disebutkan secara spesifik dalam hadis Nabi ya. Umur 40 tahun itu umur menentukan. Baik atau buruk. Ya. Maka harus hati-hati. Meskipun tentu nanti ada jalan tentang husnul khatimah. Nah, kalau sampai curhat dengan orang lain, apalagi kalau curhatnya di medsos, waduh, lebih bahaya lagi. Curhatnya di Facebook, curhatnya di Instagram, itu di sana banyak, kalau istilahnya orang Jawa apa? Istilahnya Gus Ikdam itu. Ini banyak, tidak banyak orang Jawa ya. Mustafa, apa istilahnya Gus Ikdam itu? Garangan. Di medsos itu banyak sekali orang-orang yang kita nggak tahu seperti apa mereka, ya, siap memangsa. Ya, kalau
Kalau curhat di medsos, wah itu udah siap garangan-garangan nelek, itu udah siap pada bangun, siap pada memaksa. Makanya harus hati-hati, super hati-hati. Nah itulah mengapa curhat kepada manusia tidak boleh. Curhatnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa curhatnya? Kanjeng Nabi kalau sudah rupak, curhatnya kepada Allah dengan sholat. Kita diajarin oleh para ulama seperti yang hari ini tadi kita praktekkan dengan istighosah. Istighosah itu dari kata al-ghaus yang artinya pertolongan. Karena memakai wazan istaf'ala menjadi istighosah, maka artinya mohon pertolongan. Tadi Al-Quran kita baca, lafaz kalimat-kalimat thayyibah kita baca, itu memohon pertolongan kepada Allah. Curhat Bapak Ibu. Kalau perlu nangis, boleh nggak? Boleh. Kalau Anda curhat kepada orang lain, apalagi bukan muhrim, beda kelamin, ya, curhat sampai nangis-nangis itu bahaya. Ya, ibu oh, ya Allah, masalah saya kok susah sekali. Tenang Bu, ada aku di sampingmu. Sudah, bubar ya, hancur semuanya. Anda nangis kepada Allah, Anda dapat pahala. Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan pertolongan Allah ketika hari itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongannya. Salah satunya kelompok itu adalah orang yang berdoa dalam keadaan sepi, curhat kepada Allah, nangis. Itulah air mata surga. Catat oleh malaikat, laporkan kepada Allah. Inilah yang nanti akan mendapatkan salah satu di antara 7 golongan yang akan mendapatkan pertolongan oleh Allah. Kelak pada hari itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Itu salah satunya adalah orang yang berdoa, menangis, mengadu, curhat kepada Allah dalam keadaan sepi. Kalau menangisnya di depan pasar, ya itu urusannya lain, ya, maksud dan tujuannya berbeda, ya. Masa sih nggak boleh sama sekali cerita sama manusia? Ternyata ada perkecualiannya, nggak begitu, ya. Ternyata ada perkecualiannya. Boleh kita cerita kepada manusia yang syaratnya yang dia memiliki ilmu, yang dia bisa kira-kira memberikan solusi. Itu namanya bukan curhat, bukan wadul, bukan menceritakan keburukan, tetapi musyawarah. Musyawarah itu artinya saling memberikan isyarat. Isyarat apa? Isyarat kebenaran. Boleh curhat sama Pak Kiai, ya. Tapi kalau yang curhat ibu-ibu sebaiknya ada punya juga di situ. Ini curhatnya WA sama Pak Kiai, saya mau curhat. Tapi boleh dong kita berdua saja. Masalah lagi ini nanti, ya. Jadi kalau mau curhat sama orang yang mempunyai ilmu, yang kira-kira nanti dia tidak bisa, bisa mencegah munculnya penyakit-penyakit seperti riba dan fitnah, dan juga dia bisa membantu memberikan solusi, menguatkan kita. Itu bentuk dari ikhtiar, ya. Maka para kiai siap-siap ya menerima curhat. Nah, ya. Tapi sekali lagi kalau yang curhat ibu-ibu harus ada bunyanya. Bunyanya di Indonesia, itu dibawa ke sini. Ya. Pusatan bunyanya ada di sini atau di Indonesia? Wah, masya Allah. Kiai tenan ini. Ya, kena kiai tenan ini. Nah, curhat kepada Allah dengan apa Bapak Ibu? Yang terbaik adalah dengan sholat. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Karena sholat pada dasarnya adalah doa. Dan sholat itu lengkap. Masalah apa saja, solusinya sholat. Ya, coba. Kalau kita ada masalah dengan rezeki, kita sholat sunnah apa namanya? Apa? Duha. Sering praktek ibu-ibu? Terutama pas lagi ekonomi agak susah gitu ya. Ya jangan nunggu susah. Kalau kita kepengen diangkat derajatnya, sholat malam namanya sholat apa? Tahajud. Sering praktek ibu-ibu? Alhamdulillah, insyaallah.
Insya Allah iya atau insya Allah tidak? Kalau kita ingin mendapatkan dunia dan seisinya lebih baik daripada dunia dan seisinya, sholat apa Bapak Ibu? Sholat fajar. Ya, sholat qabla subuh itu 1 rakaat itu khairum minad dunya wa ma fiha. Sebelum subuh 2 rakaat saja. Ya. Jadi semua ada solusi dengan semua sholat. Kalau kita punya hajat, punya keinginan, punya cita-cita, sholat apa Bapak Ibu? Sholat hajat. Kalau kepengen lunas hutangnya seketika, sholat apa Bapak Ibu? Berarti belum sampai Belanda ini pelajarannya ini. Mau dikasih tahu? Mau dikasih tahu? Ini ilmunya mahal ini. Dibawa langsung dari Jogja. Kalau Bapak Ibu kepengen hutang lunas seketika pada saat itu juga, maka sholat jenazah. Begitu disolatin jenazah, lunas. Yang bayar hutang nanti anak cucunya. Jadi kalau Ustaz, saya pusing nih, hutangnya banyak. Ini saya nggak tahu ya backgroundnya, kalau di Belanda itu kayaknya orang nggak pada punya hutang ini. Hah? Banyak. Oh. Kalau di Indonesia itu kalau saya doa itu mudah-mudahan ya Allah hutangnya cukup luas. Amin. Hutang itu keras banget. Kalau di Belanda kayaknya wajahnya wajah-wajah nggak punya hutang itu. Begitu punya hutang banyak, sumpek, repot, pengen lunas gimana Ustaz? Udah disolatin aja, sholat jenazah, nanti lunas semua. Jadi semua solusi ada di sholat. Nah, karena sholat pada dasarnya doa. Nah, dalam kitab ini, selain secara spesifik menyebutkan sholat, Kanjeng Nabi menyebutkan juga dalam hadis ini. An Abdillah bin Mas'ud qala, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala u'allimukumul kalimat. Wahai para sahabat, apakah aku sudah pernah mengajarkan satu kalimat kepada kalian semua? Allati takallama biha Musa alaihi salam, yang kalimat itu dibacakan atau disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salam hina jawazal bahra, ketika Nabi Musa sedang mengarungi, melewati lautan Bani Israel bersama-sama dengan Bani Israel. Masih ingat peristiwa itu Bapak Ibu? Nabi Musa membawa rombongan Bani Israel diselamatkan, dikejar oleh Fir'aun dari belakang, di depan tiba-tiba ada laut merah. Maka ada pepatah mengatakan, have you ever been in the Red Sea in your life? Apakah kamu pernah berada di tepi laut merah dalam hidupmu? Situasi yang sangat susah. Maju kena, mundur kena. Nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Karena maju ada laut merah, belakang ada tentara Fir'aun. Pada saat itu ada doa yang sangat mustajab. Nah, Bapak Ibu pernah belum? Dalam keadaan yang sangat susah, maju kena, mundur kena, pernah? Belum pernah? Alhamdulillah. Udah orang bahagia dah kalau belum pernah seperti itu ya. Kalau sudah pernah mengalami kesulitan yang sangat, ingatlah doa Nabi Musa ini. Mau doanya Bapak Ibu? Sudah pernah diajarkan di Belanda? Belum. Waduh, mahal lagi ini. Sudah beli tiketnya mahal, doanya mahal pula ini. Dicatat baik-baik. Doanya mudah, pendek. Ini doa Nabi Musa saat menghadapi titik yang sangat krusial. Karena harus menyelamatkan Bani Israel, di belakang ada Fir'aun, di depan ada Laut Merah. Doanya bagaimana? Qulu, kata Kanjeng Nabi, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka. Coba ya diulangi bareng-bareng. Saya dahului ya. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka.
wa antal musta'an wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sudah hafal? Kita ulangi 3 kali ya. Ya. Jadi kalau yang belakang pasti sudah hafal la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sudah hafal ya? Jadi sudah lumayan hafal separuh ya. Nah, tinggal hafalnya bagian atas. Allahumma lakal hamdu. Hafal enggak? Nah, itu sudah sepertiga ya. Yang mungkin belum biasa adalah wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Sudah cuma kalimat itu aja. Wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Ya. Coba kalau tahu artinya mungkin bisa hafal lebih cepat. Allahumma, duh Gusti Allah, lakal hamdu, segala puji bagimu, wa ilaikal mustaka, dan hanya kepada Engkaulah aku berkeluh kesah. Wa antal musta'an, dan Engkau adalah penolongku. Ya, ini musta'an itu satu kalimat dengan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, diambil lagi baik. Ya. Maha penolongku, Engkaulah maha penolongku. Ya, mari kita hafalkan sekali lagi. Ya. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau Bapak Ibu punya masalah yang sangat rupek, yang sangat repot, yang sangat susah, ingat doa Nabi Musa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Wadul, curhat dengan Allah, sholat, berdoa, istighosah, mohon ampunan, mohon diberi petunjuk, mohon diberi pertolongan. Kalau harus curhat, curhatlah dengan orang alim, para kiai, para ustadz atau ustadzah, ibu-ibu, syukur-syukur ada ustadzah kan di sini ya, banyak ya. Nah, curhatnya dengan ustadzah. Kalau yang jamaah-jamaah ini dengan kiai, ya termasuk dengan Kiai Untung ini yang sedang ulang tahun hari ini. Masya Allah. Selamat ulang tahun Pak Kiai Untung. Boleh nggak sih merayakan ulang tahun dalam Islam? Boleh nggak? Boleh. Dalilnya apa? Boleh, kenceng banget dalilnya apa? Kan suka ditanya dalilnya apa? Kalau ada yang tanya dalilnya apa, jawab Bapak Ibu. Yang pertama, dalam Al-Quran disebutkan Allah memberikan salam kepada 2 orang yang mulia atas kelahiran mereka atau pada saat hari kelahiran mereka. Allah yang ngasih contoh. Salamun alaika yauma wulidta wa yauma tub'atsu hayya. Nabi Yahya dan Nabi Isa yang didoakan oleh Allah diberi selamat atas kelahiranmu. Itu artinya ngasih kita selamat kepada Ustaz Untung, selamat ulang tahun. Itu dalilnya ada di dalam Al-Quran. Boleh ya Pak? Boleh. 17 tahun boleh ya, tapi merayakan ulang tahunnya dengan doa dan dengan ibadah. Panjang umurnya, panjang. Doa yang baik memohon kepada Allah sebagaimana Allah mendoakan Assalamun alaika yauma wulidta wa yauma tub'atsu hayya. Yauma tamutu wa yauma tub'atsu hayya. Dalil yang kedua, Kanjeng Nabi puasa sunnah hari Senin, salah satu alasannya karena pada hari Senin itulah Kanjeng Nabi dilahirkan. Jadi merayakan ulang tahun dengan puasa dan syukuran, ya dengan berbagi, wah itu sangat baik. Demikian Bapak Ibu ngaji kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Ya Nafan, bagaimana Yai? Apakah lulus dan boleh pulang ke Indonesia? Oh alhamdulillah. Jadi nyatakan lulus oleh Yai Nafan dari tadi. Sudah cukup. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Munahar atas pecahan-pecahannya. Semoga kita bisa belajar dari sedikit tausiah
dalam surat Al-Munha